Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran konstruktivisme untuk memenuhi proyek mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yulfiandri Andika dengan NIM 2304040065. Langsung ke teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan kehidupan yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Menurut Piaget, pembelajaran terjadi melalui proses asimilasi atau mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada dan akomodasi atau memodifikasi skema lama untuk menyesuaikan informasi baru. Piaget menekankan pentingnya perkembangan kognitif anak dalam tahapan-tahapan tertentu. Yang selanjutnya ada Vygotsky, memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan siswa saat ini dan potensinya dengan bantuan orang yang lebih ahli. Ia menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada perspektif dalam konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme eksogenus, mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan, seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model-model. Yang kedua ada konstruktivisme endogenus, menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum. Konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Selain itu, juga interpretasinya tidak terikat dunia luar. Bahkan pengetahuan atau pemahaman timbul akibat saling berlawanan mental dan dari interaksi antara lingkungan sekitar dengan seseorang. Yang selanjutnya, penerapan pembelajaran konstruktivisme siklus belajar. Pada sesi yang pertama, fase discovery, pada tahap ini di mana para siswa didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Pada fase kedua, yaitu fase pengenalan konsep, dalam hal ini siswa sibuk membahas beberapa konsep melalui bimbingan guru dan dengan mendiskusikan dan mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Pada fase yang ketiga, yaitu fase aplikasi konsep, dengan menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan tahap 1 dan 2, serta boleh mengulangi tahapannya lagi jika hal itu dianggap perlu. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa tuntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya.
Kelebihan yang kedua yaitu siswa lebih aktif dan kreatif. Maksudnya di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya baik didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarganya, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Kelebihan yang keempat yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkan. Lalu kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan metode tradisional karena siswa perlu melalui proses eksplorasi dan refleksi. Hal ini dapat menjadi kendala dalam kurikulum yang padat. Kekurangan yang kedua yaitu tidak semua siswa mampu belajar mandiri. Beberapa mungkin membutuhkan bimbingan yang lebih intensif dari guru atau beberapa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamakan. Yang ketiga, perlunya kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jika tidak diterapkan dengan tepat akan membuat berisiko siswa bingung atau frustasi. Kekurangan yang keempat, evaluasi belajar yang juga lebih sulit karena bersifat objektif dan tidak selalu terukur secara kuantitatif. Penilaiannya mendekatkan lebih holistik dan waktu lebih banyak. Kesimpulannya, pembelajaran konstruktivisme menawarkan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Meskipun memiliki tantangan dalam penerapannya, metode ini efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan pemahaman mendalam. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi ide-ide baru dengan memadukan prinsip konstruktivisme dan penyesuaian terhadap kebutuhan siswa. Pendekatan ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.